Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sekarang ini masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam Google Meet kali ini. Setelah kita beristirahat 30 menit lebih, Bapak berharap kita sudah fresh kembali untuk mengikuti pembelajaran di materi PKN dan IPA-nya. Untuk memulainya, Bapak minta tolong untuk membaca surat dan doa untuk memulai belajarnya. Siapa di sini? Oke ya, Bapak minta tolong untuk siapa nih? Malik, bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Ya, amin amin ya robbal alamin. Semoga kita dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan yang sakit diberi kesembuhan ya agar bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, untuk masuk ke pembelajaran PKN, Bapak minta tolong sebentar ya, Bapak coba share PPT untuk PKN pada kali ini. Assalamualaikum Pak Nadir. Ya, waalaikumsalam. Bukunya dibuka halaman 64 ya. Buku hijau atau biru, Pak? Buku yang hijau ya, buku tematiknya ya. Oke, Pak. Halaman berapa? Halaman 64. Pak, halaman berapa? Halaman 64 ya. Buku yang hijau atau buku yang biru, Bu? Buku yang hijau. Buku yang hijau ya. Halaman 64. Oke, Pak. Yang ini, Pak. Benar. Ya, yang warna hijau ya, yang ini ya. Kan. Ya. Oke, sudah. Tolong didengarkan dulu penjelasan dari Bapak. Ya, agak berat ya. Ya, pembelajaran PKN kelas 4, tema 1, subtema 2. Ya, kita masuk ke materi bekerja sama dalam keberagaman. Dalam kerjasama harus menghargai satu sama lain. Yang kedua, dalam kerjasama tidak ada antara duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam
kegiatan atau kerjaan. Yang ketiga, tolong menolong dibutuhkan dalam kerjasama seperti ada yang kesulitan dalam mengerjakan membuat tentang bunyi. Yang keempat adalah kerjasama dengan semangat akan menghasilkan buah hasil yang maksimal. Nah, kita ketahui sendiri kalau negara kita ini adalah Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat dengan NKRI. Nah, di sini ada wacana ya. Untuk di sini kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kerjasama banyak memiliki manfaat, yaitu membuat pekerjaan cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, contohnya di sekolah. Salah satunya adalah kerjasama dalam keragaman di sekolah. Ya, kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Ketika membersihkan lingkungan sekolah, kita melakukan kerjasama dengan kompak dan penuh semangat. Keanekaragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Lanjut ya. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda, baik dari suku, bangsa, sosial, dan budaya. Pengikatnya adalah dari keberagaman adalah persatuan dan kesatuan. Dengan sikap persatuan dan kesatuan, setiap orang bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan sosial keagamaan. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman. Sikap toleransi itu bisa diwujudkan ya. Arti penting melaksanakan sikap toleransi ya. Yang pertama adalah membentuk persatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, menunaikan atau Waalaikumsalam terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ya, tidak apa-apa Nadine. 4. Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pelaksanaan toleransi di Indonesia yang pertama adalah membantu pekerjaan orang tua. Yang nomor 2, membantu adik saat kesulitan. Yang ketiga, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Yang 4, menjaga ketenangan saat jam tidur siang. Kelima, mendengarkan dan
jalankan nasihat orang tua. Pelaksanaan toleransi di sekolah. Yang pertama, menjaga ketenangan kelas saat pembelajaran. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Yang ketiga, tidak membedakan suku, agama, dan ras dalam bergaul. Yang keempat, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang kelima, membentuk atau tertib di sekolah, mentaati atau tertib di sekolah. Pelaksanaan toleransi di masyarakat. Contoh yang pertama adalah rumah ramah terhadap tetangga. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Oke. Oke, maaf ya, agak lemot di Bapak koneksinya. Mungkin juga data di komputer lebih banyak, belum Bapak hapus. Ya, dari yang tadi Bapak sampaikan, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Oke. Bapak, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kita tolong kepada ini Niko. Niko ada? Ada, Pak. Dibuka ya. Oke. Niko coba buka bukunya halaman 64, buku tematiknya ya. Dibacakan yang ayo belajar. Kegiatan yang dilakukan warga desa Lor dan desa Sabrang merupakan contoh kerja sama. Kerja sama memiliki arti suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kedua desa tersebut kerja untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun jembatan Dafa mute. kerja sama yang mereka lakukan merupakan salah satu contoh kebersamaan dalam keberagaman. Meskipun latar belakang dan keyakinan mereka berbeda, tetapi mereka bekerja sama melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan bersama. Hasil kerja sama mereka adalah bekerja bangun jembatan menjadi lebih ringan dan jembatan lebih cepat selesai. Kebersamaan dalam keberagaman merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini dapat menciptakan kerukunan antar warga dan juga mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, terima kasih Niko. Ya, Pak. Ya.
Jadi teman kita sudah membacakan ya tentang kerjasama. Nah, di sini ada 2 desa ya, yaitu Desa Lor dan Sabrang, yang kedua desa ini bekerja sama atau kerja bakti. Yang dimaksud dengan kerjasama adalah kerja bersama-sama ya, satu dengan lainnya saling bantu membantu, di mana dalam kerjasama ini adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, di mana sebelumnya sudah disepakati apa yang harus dikerjakan, dan tujuan dari kerjasama ini sudah menjadi kesepakatan dari semua orang ya. Jadi semua orang ini yang nah, dalam bekerja sama kita bisa mengambil manfaat ya. Yang pertama, manfaatnya pekerjaan menjadi cepat selesai. Kenapa cepat selesai? Ya karena dikerjakan bersama-sama. Contoh ya, kalau kita membuat jembatan, misalkan di desa membuat jembatan, kalau yang melakukannya cuma 1 orang, ya itu pekerjaan akan lama sekali. Tetapi kalau dikerjakan, misalkan para penduduk kita bekerja bersama-sama nih, satu dengan yang lainnya, maka kita akan menjadi lebih cepat selesai. Ya. Yang kedua, dalam bekerja sama ini juga memupuk rasa toleransi antar warga, di mana ya dalam bekerja sama ini kan orangnya banyak, makanya di situ ada komunikasi di antara satu dengan yang lainnya, sehingga kalau ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan bisa dikerjakan oleh orang yang memiliki kemampuan ya. Nah, kemudian dalam bekerja sama, yang pertama, yang kedua ya, ini bisa meningkatkan kualitas dari pekerjaan ya, karena dalam bekerja sama ini biasanya kan orang-orang yang bekerja ini adalah orang yang mampu di bidangnya ya, walaupun kebanyakan dalam bekerja sama ini juga membutuhkan rasa saling membutuhkan satu dengan yang lainnya ya. Nah, yang ketiga, dalam bekerja sama juga mewujudkan kerukunan antar sesama ya, baik itu kerukunan dalam bidang sosial keagamaan atau yang lainnya. Karena biasanya dalam bekerja sama ini kita berada pada lingkungan yang berbeda-beda ya. Contoh ya, tadi di sini kerjasama yang mereka lakukan merupakan salah satu contoh kebersamaan dalam keberagaman ya. Jadi dalam kerjasama itu bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak orang ya, di mana beragam ya, mulai dari jenisnya, kemudian dari budayanya, kemudian dari agamanya, beragam. Nah, dengan keberagaman yang ada itu menciptakan sebuah hal yang baik. Ya, di sini di paragraf kedua disebutkan meskipun latar belakang dan keyakinan mereka berbeda, tetapi mereka bekerja sama melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan bersama. Hasil kerjasama mereka adalah pekerjaan pembangunan jembatan menjadi lebih ringan dan jembatan lebih cepat selesai. Ya, jadi pekerjaan yang tadi ya Bapak bilang lebih cepat selesai, yang kemudian ringan. Ringan kenapa? Bukan ringan ngangkat kayu atau batunya menjadi ringan, tidak. Tetapi ringan di sini adalah karena dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan yang dirasakan menjadi cepat selesai. Ringannya coba diistilahkan dalam mengangkat sebuah batu, kalau 1 orang kan berat, tapi kalau diangkat
oleh beberapa orang batu yang tadi berat menjadi lebih ringan, ya. Itu salah satu contoh dalam bekerja sama. Nah, kemudian di paragraf terakhir, kebersamaan dalam keberagaman merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi jadi keberagaman itu harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di dalam keluarga, kita harus menghargai ya anggota keluarga yang lain ya. Kadang-kadang kalau kita punya adik, adik kita ini biasanya punya keinginan berbeda dengan kita ya. Tetapi kita harus menjaga agar keinginan Pak, ya. Kenapa Dimas? mau izin ke kamar mandi, Pak. Oke, silakan Dimas. Ya, jadi dalam pembelajaran maksud Bapak dalam keluarga biasanya kan satu anggota keluarga dengan yang lainnya ini berbeda keinginannya. Nah, kita sebagai dalam satu keluarga tersebut juga harus menghargai kalau setiap anggota keluarga mempunyai keinginan yang berbeda-beda ya. Nah, terus keberagaman dalam anggota keluarga ya kita yang itu ya menghargai keinginan dari setiap anggota keluarga ya. Tidak boleh egois untuk mementingkan diri kita ya. Misalkan kita karena anak yang lebih tua kita harus didahulukan, tidak, itu tidak baik ya. Nah, kebersamaan dalam di sekolah atau di kelas ya, kalau nanti kita tatap muka ya, kita juga harus menghargai karena bukan di kelas itu bukan hanya kita saja tetapi ada teman-teman kita yang lain ya. Ya seperti di dalam PJJ kali ini ya, walaupun kita dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi juga kita harus menghargai teman-teman kita yang lain ya. Kadang kan ada teman yang ingin menyampaikan pendapat ya, istilahnya dibuka moodnya, di-unmute dulu baru mengeluarkan pendapat, dan teman-teman yang lain dimohon tidak membuka atau unmute dari jadi kalau itu salah satu contoh menghargai dalam PJJ atau dari kali ini ya. Di situ kita bisa terapkan kok ya. Jadi ketika teman bertanya kita harus mendengarkan ya. Walaupun ya dengan mendengarkan itu mungkin ada pendapat kita yang hampir sama dengan pendapat teman kita. Jadi kita tidak usah lagi untuk bertanya ya. Atau pertanyaannya kita bisa kembangkan lagi, itu dari situ, dari keberagaman yang ada kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak Sito. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kalian buka halaman, ya masih halaman 64 ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian, 10 sampai 15 menit ya. Berapa menit nih? 10 apa 15 menit? 15 menit. Karena ada 15. Nah ya, 15 menit. Oke, 15 menit. Kalau di situ ada kakak di buku atau apa langsung? Keluarga ya. Di buku langsung ya. Oke, bisa didiskusikan. Isinya ya ayo diskusi ya Pak. Ayo diskusi ya, Pak. Ya, yang ayo diskusi. Bapak. Ya. Ya. Ya, waktunya 15. Berapa, Pak? Nanti dikumpulkan. 64. Nanti dikumpulkan Pak. Berapa, Pak? Ya, dikumpulkan. Halaman berapa, Pak? Halaman 64. Di foto ya? Iya. Pak, di foto ya nanti ya? Iya.
Kalau nanti kalian diskusinya tidak cukup, kalian bisa menuliskannya di buku tulis dengan tidak menuliskan soal, langsung jawabannya ya. Tulis nomor 1 apa, nomor 2 apa, sampai dengan nomor 5. Yang pendalaman atau paket, Pak? Yang paket. Oke. Halaman 64. Yang ayo diskusi apa? Iya. Apa yang dimaksud kerjasama? Yang itu ya, Pak? Iya. Yang ada 5 soal itu ya. Sudah selesai, Pak. Pak Tito, Iya, kenapa? yang dikerjakan apakah yang dimaksud kerjasama? Iya. Sudah selesai, Pak. Dikirim apa? Ya, nanti kita coba bahas dulu ya, Rai. Yang sudah selesai, kita tunggu temannya yang lain. Yang ayo diskusi apa? Iya. Iya, dari tadi. Sudah, Pak. Pak Tito, ini nomor 5, maksudnya yang nggak boleh dilakuin pas kerja sama ya? Iya, benar. Saya sudah, Pak. Oke, yang sudah, tunggu yang belum ya. Karena waktunya tadi kan 15 menit. Batas kumpul kapan, Pak? Batas dikumpulkannya hari Jumat ya. Sudah, Pak. Oke, Sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai, kita coba bahas ya. Dapa, nih ada apa ya? Dapa sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke, Dapa. Yang nomor 1, coba kamu jawab. Ya, apa yang dimaksud kerjasama? Bekerja bersama sama untuk menyelesaikan sesuatu. Ya. Ada yang lain? Malik, Pak. Oke, Malik. Saya, Pak, saya. Ya, tunggu Malik dulu ya. Bersama-sama. Saya. Kerja bersama-sama. Ya, Malik. Coba Kuku. Jawabannya apa? Nomor 1. Bekerja secara bersama-sama. Ya, sama dengan tadi ya, teman kalian Dapa dan Malik.
Oke, yang berbeda jawabannya ada Rafa, Pak. siapa? Rafa. Ya, silakan Rafa. Mana Rafa? Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang yang untuk mencapai tujuannya bersama. Iya, pintar. Jadi yang dimaksud dengan kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan bersama-sama ya dengan satu tujuan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau tujuan yang tadi ya, tujuan yang bersama diinginkan. Oke. Oke, yang lain bisa ininya ya. Oke, yang nomor 2 Bapak minta siapa nih? Ya, perempuan ya sekarang ya. Ada yang perempuan? Alisa. Alisa Alisa ya sudah. Pak. Alisa sudah. Ya, yang kedua ya. Saya belum, Pak. Oh, belum. Maaf. Jadi siapa nih yang? Iya, Nadine. Pak. Kenapa? Yang nomor 2 pekerjaan cepat selesai. Ya, Nadine jadi pekerjaan. Ada yang lain? Pak Niko udah selesai, Pak. Ya, Niko. Ya, sudah, nomor Pak. 2 apa? Ada yang berbeda dengan Nadine? Saya Pak. Ya, apa Dimas? Mempererat kebersamaan. Iya, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Niko. Ya, Saya, Pak. Niko, Pak. Saya, Pak. kenapa? Niko. Ya, Niko. Ya, Pak. Agar pekerjaan cepat selesai. Ya. Jadi Pekerjaan jadi ringan. iya, pintar Saya ya. juga. Ya, jadi dalam bekerja sama itu manfaatnya pekerjaan bisa cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan, tumbuh kebersamaan, ya. Kemudian terciptanya toleransi antar warga dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi dalam bekerja sama itu banyak manfaatnya, ya. Oke, lanjut ke nomor 3. Bapak minta Rai, mana Rai? Iya, Pak. Ya, Rai nomor 3. Nomor 3, sikap apa yang harus dihindari di bekerja sama, minta teman Ya. untuk bekerja yang tugas kamu. Ya, ada lagi yang lain? Saya, Selain Pak. yang berbeda. Ya, silakan. Saya, Pak. Evelyn, Pak. Ya, silakan. Evelyn. Ya, Evelyn. Mementingkan diri sendiri. Iya, pintar. Mementingkan diri sendiri. Ada yang lain jawabannya? Saya Pak. Saya, Ya, Pak. silakan. Siapa? Fahri Al-Malik. Silakan. Fahri ya, Apa suaranya? Fahri sama. Oh, Bapak. Ya, karena koneksinya kurang baik ya, agak putus-putus. Saya Oke, juga lagi koneksinya. silakan juga ada yang. Oh, lagi Saya, nggak Pak. ini bagus ya. Ya, Fahri sudah selesai? Sudah. Sudah. Dari pemusuhan. Silakan. Sikap apa yang harus dihindari dalam Sudah, bekerja sama? Yo.
Oke, tidak adanya Rafa, Pak. sikap. Ya, silakan. Oke ya. Jadi Hindari jawaban untuk permusuhan. ya menghindari permusuhan ya. Sikap apa yang harus dihindari dalam bekerja sama? Tadi teman kalian ya bilang ada mementingkan diri sendiri, kemudian menyuruh orang mengerjakan pekerjaan dia. Nah, jadi misalkan karena teman kalian ini tidak bekerja, nyuruh-nyuruh gitu ya. Ya, itu tidak boleh juga ya. Yang keempat ya, banyak ya, mementingkan diri sendiri, kemudian meminta orang lain mengerjakan semua pekerjaan dalam kerjasama, ya itu juga tidak boleh. Dan menimbulkan sikap permusuhan ya, karena biasanya kan kalau dalam sebuah kerjasama kadang-kadang kita melihat di sini, misalkan ada teman kita yang istilahnya dalam bekerjanya lelet atau lambat ya, kemudian kita meledeknya atau ya maksudnya memang baik, tetapi biasanya ini orang akan tersinggung ya, menyinggung dari perasaan orang yang kita ledek ya. Misalkan kalau ada teman yang dalam bekerja sama ini pekerjaannya lambat, kamu mau kerjanya kayak keong lama. Ini contoh ya, ini tidak boleh. Karena apa? Karena ini akan menyinggung perasaan dari teman kita. Oke, lanjut. Jawaban yang keempat, Bapak minta Kaira. Aku belum Keempat, selesai, Kaira. Pak. Aku Belum selesai. Pak, nomor 4 itu Oke. bebas gitu, tergantung warga-warga di sekitar itu kita. Iya, bebas Rai. Jadi kalau memang ada yang mau, misalkan kerjasama itu kan bukan hanya dalam bekerja bakti, menjaga keamanan lingkungan juga istilahnya bekerja sama juga kan. Oke, Bapak minta ya Rangga ada Rangga. Halo Rangga. Iya, Pak. Ya, Rangga. Rangga coba jawaban nomor 4-nya apa? Apakah bekerja sama masih sering dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu? Masih. Iya, masih. Oke, apa contohnya? Membersihkan selokan. Contohnya membersihkan got. Iya. Itu namanya kerja bakti ya. Ada yang lain yang memang masih ada di lingkungan di lingkungan rumahnya? Malik, Pak. Ya, Malik, silakan Malik. Masih ada contohnya saat kumah saling bantu membersihkan kumah. Oh ya, oke. Ada yang lainnya selain Malik? Rafa, Pak. Iya, Rafa, silakan. Masih ada contoh Ya. kerja bakti sebulan sekali. Iya. Oke. Ada yang lain? Saya, Pak. Ronda, Ya. Pak. Zaira, Pak. Ya, coba Rai. Masih ada Rai? Membantu
orang tua dan warga sekitar untuk gotong royong. Ya, oke. Ada yang lain? Dimas, Pak. Ya, Dimas. Menjaga keamanan bersama. Iya, apa contohnya? Oke ya. Jadi dari beberapa teman kita ya, ini ada jawaban yang berbeda-beda ya satu dengan yang lain. Dari pertanyaan, kerjasama masih sering dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu? Ya ada, banyak ya contohnya. Yang pertama ya dalam masa pandemi sekarang ini ya, kita contoh bekerja bersama-sama. Misalkan ada orang yang terpapar COVID, dalam arti kan mereka harus karantina sendiri atau karantina mandiri di rumah. Nah, kita sebagai sebuah warga yang tinggal di situ, kalau ada teman, maksudnya kalau ada keluarga yang terpapar dalam sebuah lingkungan warga yang ada, kita harus bersama-sama untuk iya ya, ada saling membantu ya, tolong menolong. Misalkan ada yang terpapar, kita bantu. Kalau kita mampu, kita memberikan kebutuhan sehari-hari ya, entah itu makan, entah itu pakaian. Kadang-kadang kan orang yang terpapar ini adalah orang yang kalau dalam perekonomian tidak mampu ya, karena contoh pada saat PPKM sekarang ini kan banyak orang-orang yang kehilangan mata pencaharian dari berdagang ya, kemudian banyak karyawan yang dirumahkan karena memang diharuskan di rumah ya. Ini terlebih dengan orang yang terkena dampak maksudnya terkena atau terpapar COVID ya. Orang-orang di sekitar ini juga harus saling membantu ya. Kemudian di lingkungan warga ya, kampung kita ya, biasanya di situ kalau di komplek-komplek biasanya ada portal ya, kalau masuk. Nah, itu juga harus dijaga bergantian. Karena apa? Karena kalau tidak dijaga, kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu kan, misalkan ya contoh ada sebuah kejadian di mana dalam ada seorang warga yang memang membutuhkan atau dia untuk pergi ke dokter, tetapi karena lingkungannya di portal, karena ditutup karena PPKM, untuk pergi ke rumah sakit dia tidak bisa karena tempatnya ditutup ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau di portal juga harus ada orang yang menjaga. Nah, kemudian dalam menjaga keamanan. Nah, dalam sebuah kejadian ya, di masa pandemi ini, terlebih sekarang pada masa PPKM, orang sulit mencari kerja. Nah, akhirnya banyak timbul kejahatan. Nah, dalam lingkungan warga biasanya ada yang dinamakan dengan siskamling ya, dilakukan secara bergiliran pada malam hari. Karena apa? Karena ini juga untuk membantu kita menimbulkan rasa aman. Tapi kalau orang-orang yang tinggal di komplek biasanya ada yang menjaga keamanannya, entah itu satpam atau hansip yang memang ditugaskan untuk menjaga lingkungan warga. Tetapi alangkah baiknya dari warga juga harus turun tangan dalam membantu keamanan ya. Jadi biasanya kalau ada warga yang istilahnya bepergian ya, juga harus memberitahukan kepada pimpinan di situ kalau memang ada orang yang
rumahnya sepi, biasanya kalau rumah yang ditinggalkan itu harus diperhatikan juga ya. Kalau orang jahat tahu kalau rumahnya itu kosong, pasti nanti orang akan datang. Tapi kalau kita memberitahukan ke tetangga kita atau yang lain ya, maksudnya di pihak keamanan, itu akan juga menjaga kalau rumah kita akan dipantau oleh tetangga kita atau keamanan yang memang menjaga ya. Nah, di situ dalam kebersamaan itu bukan hanya dalam kebersamaan membersihkan selokan atau parit atau dalam kerja bakti saja, tapi kebersamaan itu juga harus kita tumbuhkan di setiap lingkungan ya, di setiap tempat yang memang kita saling menjaga satu dengan yang lainnya agar kita warga ini kita menjadi bersih, aman dan tentram ya. Jadi walaupun dalam masa pandemi terlebih di masa PPKM ini kita juga harus simpati dengan lingkungan yang kita tinggal ya, bukan hanya lingkungan rumah saja tetapi lingkungan di luar rumah juga harus kita perhatikan. Ya, lanjut ya. Untuk yang nomor 5, Bapak minta Kla ada Kla. Nomor 5 Kla. Oke. Apa contoh bekerja sama yang tidak boleh dilakukan? Ya, yang tidak boleh dilakukan apa? Ya, yang tidak boleh dilakukan. Itu yang sama kayak nomor 3 ya, Pak? Iya, ya, tadi ada jawabannya di nomor 3. Nadine. Oke, ada yang lain yang bisa membantu? Nadine. Iya, Pak. Menjaga ke teman. Pak dikumpulin nggak Pak? Iya, nanti dikumpulkan. Iya, nanti kumpulkan. Meledeki teman. Nanti dikumpulkan. Nadine silakan. Apa contoh bekerja sama yang tidak boleh dilakukan? Mengerjakan ulangan bersama-sama. Iya, pintar. Tidak bukan Saya, Pak. jangan ya. Harian juga harus dilakukan sendiri. Iya, silakan. Saya, Pak. Iya, Rafa Dimas ya. Pak. Oh, Rafa. Oke, Rafa, silakan. Kerja sama dalam berbohong. Oh ya, nggak boleh itu ya. Oke, lanjut. Dimas tadi, Dimas. Saya. Ya, Dimas dulu. Dimas. Saya Dimas dulu ya. kerja sama dalam mencuri. Wah, ya, tidak boleh kerjasama untuk mencuri ya. Oke, ada yang lain? Saya. Ya, Kuku, silakan. Kerja sama dalam ujian. Ya, tadi udah yang sama ya. Ada yang lain? Saya, Pak. Meledeki Ya, Rai, silakan. teman saat bekerja sama. Kenapa? Meledeki Bisa teman diulangi? saat bekerja. Oh, Ya, meledek yang teman nomor saat 5. bekerja sama. Iya, ya. Yang nomor Oke, ada yang lain? Ada yang Jadi kayak apa kalau ngedek temennya yang lagi ngerjain sesuatu? Iya. Rangga, Pak. Ya, Rangga, silakan Rangga. Menyuruh-nyuruh orang lain untuk mengerjakan pekerjaan.
Iya. Oke. Oke ya. Jadi Saya Pak. yang ya ada lagi yang beda. Siapa? Saya Pak. Ya, Akila. Akila. Ya, Akila, mana Akila? Apa contoh bekerja sama yang tidak boleh dilakukan bolos sekolah? Waduh, iya, tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan kerjasama buat bolos sekolah, nggak boleh itu. Oke ya. Ya, jawabannya bagus-bagus dan memang kalian sudah paham dari apa yang sampaikan ya. Nah, untuk apa contoh bekerja sama yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama ya, misalkan dalam mengerjakan ujian tidak boleh lakukan bersama-sama, terkecuali kalau ujiannya berkelompok ya. Misalkan ujian berkelompok untuk biasanya dalam ujian praktek ya, karena ini juga harus itu ujian yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Tapi kalau pada umumnya misalkan ujian tertulis ya harus mengerjakan tersendiri ya, jangan mengerjakannya bersama-sama ya. Misalkan kayak kemarin ya, Bapak marah sama anak Bapak karena dia minta tolong untuk mengirimkan ujian. Bapak bilang, yang sekolah itu kan kamu, jadi kamu sendiri yang harus mengerjakan gitu. Tidak boleh Bapak untuk membantu pekerjaan anak Bapak ya. Seperti itu ya. Walaupun itu hanya dalam tugas, karena itu untuk membantu Kecuali kemandirian. sebelum ujian. Ya, misalkan sebelum ujian ada materi yang dia belum paham, Bapak masih kasih kasih bantu. Tapi kalau sudah ujian, Bapak tidak akan berani untuk memberikan bantuan ya. Walaupun Bapak tahu, tapi Bapak tidak akan mau memberikan bantuan kepada anak Bapak ya. Tapi kalau dia udah selesai, baru ini loh yang salah, ini loh yang benar, ya seperti itu ya. Jadi walaupun itu anak Bapak sendiri, Bapak tidak akan pernah mau mengerjakan apa yang menjadi tugas dari pekerjaan anak Bapak. Nah, yang tadi ya ada tidak boleh bekerja sama untuk bolos sekolah ya. Kalau kita bolos sekolah, misalkan gini, bosen sama PJJ waktu itu, yuk kita tulis aja di absen, terus kita nggak usah ikutin gitu. Nah, itu cara bolos ya, nggak boleh itu dikerjakan ya. Walaupun kalau kalian tidak suka, kalian bisa bilang, Pak, ininya monoton, kita harus ganti, jangan terus seperti ini gitu. Nah, bisa ya. Jadi biar kita walaupun walaupun kita dalam kondisi PJJ daring seperti ini, kita harus tetap tidak boleh mengerjakan hal-hal yang tadi ya, kerjasama yang bersifat negatif, itu tidak boleh ya. Misalkan ya tadi ada yang bekerja sama dalam mencuri, yaitu mencuri saja sudah dilarang oleh ajaran agama kita, apalagi itu dilakukan bersama-sama ya, itu sangat tidak boleh sekali ya. Nah, sampai di sini Bapak yakin untuk kelas 4C sudah memahami apa yang menjadi materi pada hari ini. Ada pertanyaan untuk materi PKN? Oke, kalau pertanyaan, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Tolong dibuka bukunya sebentar, halaman 52. Sudah dibuka halaman 52? Yang pendalaman buku atau yang itu yang indahnya kebersamaan yang hijau 4A?
Masih indahnya kebersamaan yang hijau ya. Buku yang Oke, Pak. buku tematik 4A, halaman 52. Oke. Ya, kita lanjut ke materi IPA hari ini. Dari 49 kali IPA 50 itu 52. oh, kirain 50. Ya. Oke, sudah? Sudah. Sudah, Pak. Oke, Bapak minta tolong Fahri, bisa tolong Bapak? Pak, saya mau ke toilet bentar ya. Ya, silakan. Oke, Fahri. Halaman berapa, Pak? Fahri dengar Bapak? Halaman 52. Yang buku apa? Buku tematik, Yang hijau kan? teks tematik. Iya, yang hijau. Oke. Ya, Bapak minta bantuan Naura untuk membacakan halaman 52. Naura? Ya. Yang telinga bagian luar itu. Iya. Bagian-bagian telinga. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menampung gelombang bunyi atau suara yang masuk ke telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Pada telinga bagian tengah terdapat gendang telinga. Tiga tulang pendengaran yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, serta saluran eustachius. Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dan bagian tengah. Telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput, tingkap dorong, tingkap bundar, dan 3 saluran setengah lingkaran yang merupakan alat keseimbangan tubuh pada rumah siput. Terdapat ujung-ujung saraf pendengaran. Bunyi yang merambat di udara ditangkap oleh daun telinga, kemudian bunyi masuk ke dalam lubang yang disebut saluran pendengaran luar. Selanjutnya mengenai pendengaran telinga. Perubahan tekanan pada saluran luar tersebut mengakibatkan gendang telinga ikut bergetar. Getaran dari gendang telinga disebut melalui tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran diteruskan sampai ke rumah siput. Selanjutnya, rumah siput akan mengubah getaran menjadi sinyal. Getaran sinyal pendengaran akan diterima saraf pendengaran, lalu rangkaian saraf berjalan ke otak. Akhirnya di dalam otak, rangkaian ini diterjemahkan sesuai bunyi yang kita dengar. Telinga bisa mengalami gangguan merupakan kelainan atau penyakit. Otosklerosis adalah
kelainan atau tulang pendengaran. Bagian tengah tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghadaran bunyi terganggu. Akibatnya bisa menyebabkan kepilihan. Otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Penyebabnya adalah kuman sehingga terjadi nanah pada rongga telinga. Telinga harus dijaga dengan baik agar tetap sehat. Cara merawat telinga adalah sebagai berikut. Membersihkan telinga dengan benda halus, misalnya kapas. Jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda yang tajam, seperti peniti, lidi, atau batang korek api. Jangan mencoba ke dalam telinga seperti beras, biji kacang hijau, atau air. Hindari suara yang bising, karena bisingan telinga yang terjadi dalam waktu yang lama bisa merusak telinga, misalnya menjadi tuli. Jika telinga terasa sakit, segera periksa ke dokter. Oke, terima kasih Naura. Ya. Terima kasih Naura ya sudah membacakan apa yang jadi kita mempelajari tentang indera pendengaran. Kalau kemarin kan kita sudah mempelajari bunyi ya, sebagai sebuah sumber suara. Nah, kita mempelajari indera pendengaran kita. Jadi untuk menangkap dari suara yang terdengar. Kalau kemarin kan kita ketahui bahwa suara dapat merambat di medianya bisa berupa benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada 3 ya. Nah, terkecuali kalau di ruang hampa udara kita tidak bisa mendengarkan suara. Karena apa? Karena tidak ada media untuk merambatnya bunyi. Oke, di sini Bapak coba untuk memaparkan PPT yang ada ya, tolong dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang pada kita mempelajari tentang telinga atau indera pendengaran. Ini agak lama ya. Maaf. Oke, di sini udah kelihatan kan ya? Ya, oke. Yang pertama adalah bagian-bagian telinga secara umum. Ya, bagian telinga secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Artinya bagian-bagiannya ya. Kemudian cara kerja telinga. Telinga dalam merespon atau mendapat untuk bekerja untuk mendengar suara. Kemudian gangguan yang ada pada telinga. Yang D adalah cara merawat telinga, yang terakhir kita evaluasi. Nah, di sini ya. Bagian-bagian telinga. Ini telinga bagian luar ya. Nah, ini telinga bagian dalam yang warna hijau. Nah, maksudnya bagian tengahnya yang berwarna hijau, kemudian bagian telinga bagian dalam itu yang ada seperti rumah siput atau rumah keong ini ya. Oke, kita bahas yang pertama adalah bagian telinga bagian luar ya. Kalau kita perhatikan di telinga kita ini tidak rata ya, bergelajur ya. Ya, ada yang ini memiliki fungsi untuk pendengaran. Nah, fungsi umumnya adalah
telinga ini untuk menampung atau memusatkan suara yang didapat atau didengar dari udara ya, masuk ke, kemudian ditampung di sini, kemudian masuk ke lubang atau corong di sini ya, lubang telinga ya. Jadi telinga bagian luar ini ada dua bagian, yaitu daun telinga ya. Daun telinga berfungsi untuk meneruskan dan mengarahkan gelombang suara dari luar telinga agar masuk ke saluran telinga, masuk ke telinga bagian luar, dan saluran tersebut. Dari saluran tersebut, gelombang suara kemudian akan diteruskan ke gelombang telinga yang disebut dengan membran timpani. Nah, yang bagian kedua adalah saluran telinga. Nah, saluran telinga merupakan bagian yang menghubungkan antara telinga luar dengan telinga bagian tengah. Saluran ini memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan posisinya terletak mulai dari lubang telinga luar dan berakhir di gendang telinga. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada lubang ya. Nah, lubang itu adalah saluran telinga. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Telinga bagian tengah. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya, adalah warna ungu, yang warna merah muda di sini ya. Telinga bagian tengah secara garis besar terdiri atas dua bagian, yaitu ossikel dan tuba eustachian. Jadi ossikel adalah sekumpulan tulang yang menyusun telinga tengah yang terdiri dari malleus atau martil incus atau landasan step atau sanggurdi. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran dan gendang telinga ini kemudian akan disalurkan ke ossikel yang akan memperkuat suara tersebut dan meneruskannya ke membran di antara telinga tengah dan dalam. Telinga tengah yang warna biru, merah muda ini dengan yang warna biru ya. Nah, tuba eustachian adalah bagian berbentuk tabung berdiameter sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan bagian belakang hidung dan tenggorokan atau nasofaring. Tuba eustachian adalah untuk mengalirkan udara ke telinga tengah dan membawa lendir dari telinga tengah untuk berpindah ke nasofaring. Saat kamu melakukan gerakan menelan, tuba eustachian akan terbuka sehingga udara akan masuk ke telinga tengah. Hal tersebut memungkinkan tekanan udara pada kedua sisi lubang telinga tetap seimbang. Ya, di sini ya. Ini ada di sini, ini ada gendang telinga ya. Oke, lanjut ke ya, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari dua bagian utama, yaitu koklea dan kanal semisirkular. Nah, koklea adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput, sehingga orang menamainya sebagai rumah keong ya, atau rumah siput. Koklea berfungsi mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga bagian tengah menjadi signal syaraf yang akan disampaikan ke otak. Nah, kemudian kanal semisirkular adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kanal ini berisi rambut-rambut halus dan cairan. Saat
bergerak, cairan yang ada di dalam kanal akan ikut bergerak, memindahkan rambut-rambut halus di dalamnya. Pergerakan rambut ini kemudian akan dikirim sebagai signal informasi kepada saraf vestibula di otak, sehingga setelah selesai menerima informasi tersebut, otak kemudian mengintegrasikan signal ini dan mengirim informasi ke otot untuk menyelesaikan sehingga tubuh tetap bisa berada di posisi yang seimbang. Jadi, kemudian di sini cara kerja telinga. Di sini ada video ya. Mudah-mudahan bisa kedengeran ya. Selamat datang lagi di Pras Academy. Kali ini kita akan belajar tentang indera yang berfungsi untuk menangkap bunyi, yaitu telinga. Manusia mempunyai dua pasang telinga yang sebenarnya yang bisa lihat hanyalah bagian luar dari telinga saja. Telinga sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Lubang telinga fungsinya adalah sebagai jalan masuk bunyi ke dalam telinga. Telinga bagian tengah terdiri dari 1. Gendang telinga, tulang pendengaran, serta saluran eustachius. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang paling peka terhadap suara. Tulang pendengaran ini terdiri dari tulang martil, tulang landasan, serta tulang sanggurdi. Saluran eustachius ini menghubungkan telinga bagian tengah dan rongga mulut. Saluran ini berguna untuk menyeimbangkan tekanan udara pada telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Telinga bagian terdiri dari rumah siput atau koklea. Di dalam rumah siput ini terdapat ujung saraf pendengar. 2. Tingkap jorong. 3. Tingkap bundar. Yang keempat, 3 saluran setengah lingkaran. Pada pangkal 3 saluran setengah lingkaran, terdapat subkulus dan utriculus. Fungsinya untuk mengetahui gerak badan yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagaimana proses kita bisa mendengar? Terlebih dahulu kamu harus tahu bahwa bunyi-bunyian bisa sampai ke telinga kita melalui udara sebagai gelombang suara. Karena itu, di luar angkasa kamu tidak akan bisa mendengar suara, karena tidak ada udara di sana. Pertama-tama, udara melewati lubang telinga menuju ke gendang telinga. Getaran gendang telinga kemudian ditangkap oleh tulang-tulang pendengaran dan disalurkan sampai mengenai tingkap jorong dan koklea. Akibat getaran tersebut, maka cairan limfa di dalam koklea akan ikut bergetar. Getaran dalam koklea akan ditangkap ujung saraf penangkap dan disampaikan ke otak. Kemudian otak akan memberitahu kita apa yang kita dengar. Seperti halnya bagian tubuh yang lain, telinga juga bisa mengalami gangguan dan penyakit. Contoh gangguan dan penyakit pada telinga yaitu tuli. Tuli yaitu berkurangnya kemampuan telinga untuk mendengar. Hal ini bisa disebabkan oleh pecahnya gendang telinga, lubang telinga yang tersumbat, rusaknya saraf pendengaran, atau ada pengapuran pada tulang pendengaran. Otitis media yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman. Di dalam rongga telinga terdapat nanah. Otosklerosis yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran bisa terganggu. Nah, bagaimana cara kita untuk merawat telinga? Agar telinga bisa berfungsi dengan baik,
maka perlu dilakukan perawatan yang baik pula. Perawatan ini bisa dilakukan dengan cara tidak mendengarkan suara yang terlalu keras dalam waktu yang terlalu lama. Bersihkan telinga secara teratur dengan benda yang halus supaya tidak melukai telinga. Jika ada gangguan pendengaran, segeralah periksakan diri ke dokter THT. Jangan memasukkan benda-benda ke dalam telinga, meskipun itu untuk main-main, seperti beras, kacang hijau, durian, nangka, ban sepeda. Jangan ya. Jadi telinga yang baik dan sehat adalah telinga yang tidak lembab, tidak berbau, dan tidak kotor. Oke, sekian dulu dari Pras Akademi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga ini menambah pengetahuan kamu. Terima kasih. Ya, jadi di sini cara kerja telinga ya dalam video ini yaitu gelombang suara yang ada di udara masuk melalui daun telinga. Nah, dari daun telinga ini mengumpul, kemudian masuk ke lubang, kemudian direspon dan telinga bagian dalam, sehingga telinga bagian dalam mengirimkan signal ke otak dan suara bisa terdengar. Oke. Selanjutnya ini agak lama ya. Ya, gangguan pada telinga. Gangguan pada telinga ini ada dua kemungkinan ya, bisa karena kuman atau penyakit ya. Nah, di sini ada otoclenosis ya. Ini merupakan kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantaran bunyi yang terganggu. Akibatnya bisa menimbulkan ketulian. Jadi di dalam ini ada namanya tulang ya, saluran bagian tengah ini dia tumbuh lebih pesat, yang tadi ada gambarnya ya. Nah, sehingga kualitas suara yang diterima oleh telinga bagian dalam menjadi berkurang. Bahkan ini bisa menyebabkan ketulian. Nah, kemudian otitis media adalah infeksi pada telinga bagian tengah. Nah, penyebabnya adalah kuman atau virus, sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Ya, cairannya lebih banyak di telinga kita, sehingga ini menyebabkan kita susah untuk mendengar ya. Jadi ini adalah contoh kelainan atau penyakit yang ada pada telinga. Kemudian cara merawat telinga kita. Nah, ini jangan dilakukan ya. Nah, di sini ada gambar ada orang yang membersihkan dengan katembat. Ini jangan sekali-kali membersihkan seperti ini ya. Nah, caranya adalah agar telinga kita sehat, bersih, dan baik adalah yang pertama membersihkan telinga dengan benda halus seperti kapas ya. Tapi jangan gunakan katembat semacam ini, karena biasanya ada bagian yang keras. Ini bisa melukai telinga kita. Nah, kemudian jangan membersihkan telinga yang dengan benda yang bisa menusuk ya, seperti tadi ya, lidi, terus puntung korek ya, atau yang lainnya. Ini bisa menyebabkan infeksi pada lubang di telinga kita, sehingga ini bukan membersihkan, malah membuat telinga kita menjadi terinfeksi atau sakit ya.
Kemudian jangan kalau menggunakan katembat, ini kan lapisannya itu menjadi terdorong sehingga kotoran yang tadinya ada di ada di sekeliling dari lubang ini terdorong ke dalam sehingga menyebabkan gendang telinga kita ini penuh dengan kotoran, dan ini bisa menyebabkan pendengaran kita menjadi berkurang, bahkan ini bisa menyebabkan kita menjadi tuli. Ya, yang ketiga adalah jangan sekali-sekali memasukkan benda ke lubang telinga kita, ya, walaupun itu cuma main-main atau bercanda. Ini jangan sekali-sekali ya, karena hal ini bisa menyebabkan penyakit atau kerusakan pada telinga kita. Ya, iseng-iseng kita masukkan biji kacang hijau. Nah, susah buat keluarinnya. Udah susah, ya udah kita kasih air aja. Nah, tunggu seharian, nanti kan tumbuh, nanti keluar tuh tunasnya tinggal nyabut. Ya jangan sampai seperti itu, karena itu bisa membahayakan bagi kesehatan telinga kita. Yang keempat adalah menghindari suara bising atau suara yang keras ya secara lama. Misalkan kita berada di biasanya kalau dulu ya kalau Bapak kan rumahnya di pinggir rel ya. Jadi kalau malam-malam itu, suara kereta itu kalau lewat agak bising gitu ya. Kadang meniupkan klakson atau apa, yang itu kalau kita lakukan bersama-sama dalam waktu yang lama, ini bisa menyebabkan telinga kita memiliki gangguan ya. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, yang kelima adalah jika telinga kita ini kita rasakan sakit, kita bisa melaporkannya atau segera pergi ke dokter THT. THT itu kependekan dari telinga, hidung, dan tenggorokan. Ya. Nah, jadi kita bisa pergi ke sana untuk memeriksa telinga kita agar telinga kita ini tetap terjaga, sehat, ya, dan berfungsi dengan baik. Ya, nah, kemudian itu yang di teman kita Laura bacakan ya. Sudah Bapak coba ringkaskan dalam sebuah PPT biar kalian ini lebih jelas dalam mempelajari bagian-bagian yang ada pada telinga kita. Nah, kalau sampai di sini ada pertanyaan? Pak, ini sains apa bukan nih? Atau kedokteran? Belajar tentang kedokteran. Oh, ini adalah pelajaran tentang IPA ya. Kita ke materi tentang telinga. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang bunyi. Ya. Di mana bunyi ini yang dimaksud dengan sumber bunyi adalah segala sesuatu yang menimbulkan bunyi. Nah, bunyi bisa kita dengar karena ada media perambatan. Nah, media perambatan bunyi ada 3 ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, minggu kemarin kita sudah adakan minggu kemarin kita sudah coba untuk melakukan
riset atau penelitian bagaimana bunyi bisa merambat melalui benda cair, padat, dan gas. Nah, sekarang kita mempelajari dari indera pendengaran kita atau telinga sebagai alat yang bisa menangkap sumber bunyi. Nah, di sini telinga ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, ada telinga bagian luar, ya. Telinga bagian luar ini secara umum ya yang bisa kita lihat ya daun telinga kita, kemudian ada lubang ya. Itu adalah telinga bagian luar. Nah, bagian-bagian yang bergelajur di sini ya seperti ini adalah memiliki fungsi untuk memusatkan suara agar bisa terpusat masuk ke dalam lubang telinga ya. Jadi kalau kita tutup maka walaupun kita masih bisa mendengarkan suara tetapi kualitas suara sudah mulai berkurang. Tapi kalau telinga kita terbuka seperti ini suara bisa kita tangkap atau dipusatkan secara baik oleh daun telinga sehingga masuk ke dalam lubang atau lubang telinga kita dan masuk ke bagian tengah telinga, di mana di situ ada gendang telinga dan gendang telinga ini akan menyalurkan ke telinga bagian dalam, di mana di telinga bagian dalam itu ada yang namanya rumah siput. Dinamakan rumah siput karena bentuknya seperti rumah keong atau rumah siput ya. Iya, rumah keong. Pernah lihat keong nggak? Pernah. Sudah pernah. Iya. Tapi jangan Ya. jangan beranggapan jangan beranggapan kalau di telinga kita ada keong ya. Bukan itu, karena bentuknya saja seperti rumah keong ya. Kalau kita lihat sekilas seperti rumah keong atau rumah siput ya. Ntar kalau dulu waktu Bapak kecil diledekin sama temen, jangan dengarkan suara keong di dekat telinga kita, nanti keongnya masuk ngambil rumahnya di dalam telinga kita, jangan ya. Nah, itu waktu candaan teman-teman Bapak waktu kecil ya. Jadi nanti keongnya masuk terus masuk ke rumah keong lagi. Nah, jangan. Itu cuma lelucon saja. Oke. Dari rumah keong itu ada 3,5 lingkaran, di mana di situ bisa menyalurkan suara ke otak. Ya, jadi bisa direspon oleh otak sehingga otak membuat kita bisa mendengar ya. Dari otak itu setelah direspon oleh otak baru suara bisa kita dengar. Oke, ada ya. Kenapa? Rafa mana tanya Ya. otitis Tanya apa, Rafa? otitis media berdampak penyakit apa? Ya, kalau ini kan Kuping. ini untuk telinga ya, telinga menjadi penuh air. Kalau orang bilang congean ya. Ini air produksi air di telinga kita menjadi lebih banyak. Ya. Sehingga telinga kita menjadi sulit untuk mendengar. Ya. Biasanya ini disebabkan oleh kuman atau bakteri yang masuk ke dalam telinga kita. Dan juga bisa juga ini terjadi karena apa? Kita membersihkan telinga kita dengan benda-benda yang keras, ya. Itu korek atau apa ya. Kan kalau dulu tidak seperti sekarang ya. Orang bisa kalau dulu untuk belajar hanya di buku, sedangkan untuk nanya ke orang atau yang lain tidak bisa. Tetapi kalau
sekarang kan kita bisa lihat di Wikipedia atau di internet, di Mbah Google ya. Bisa kita tanya langsung bagaimana cara merawat telinga kita. Kalau dulu waktu zaman Bapak kecil itu banyak teman-teman yang merasa tidak tahu, kemudian iseng ya membersihkan telinga dengan ujung pulpen ya. Akhirnya telinganya rusak. Ya dibawa ke THT ya, dokter khusus untuk telinga, hidung dan tenggorokan. Ya, dia jadi pendengarannya agak terganggu ya. Karena sering membersihkan benda-benda maksudnya telinga ini dengan benda-benda yang keras atau tajam. Oke, ada yang lain? Ada yang lain selain Rafa? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak minta buku pendalaman materinya dibuka. Oke, buku pendalaman materinya dibuka. Sudah? Halaman berapa, Pak? Halaman 26. Buku pendalaman materi halaman 26. Sudah dibuka, Pak. Oke. Nah, di situ Halaman ada soal Halaman berapa tadi? 20 apa? 26. 26 buku pendalaman. Iya, buku pendalaman buku teks. Mana? Sabar aku cari dulu buku pendalaman. Halaman 26. Oke, ada yang sudah? Saya sudah membuka, Pak. Oke, yang sudah membuka halaman 26 ya. Kita tunggu. Oke, di situ ada bacaan ya, bagian-bagian telinga. Ada telinga bagian luar, telinga bagian dalam, telinga. Apa tadi Pak Tito? Ya, kenapa? Halaman berapa tadi? Halaman 26. Oke, aku buka dulu. Oke, sudah dibaca? Udah ada. Oke. Udah ketemu, Pak. Ya, sudah ketemu. Kalau yang sudah ketemu, Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca kembali ya. Dibaca tulis, Pak. Ya, dibaca dulu baik-baik ya. Terus nanti Nanti kerjain halaman 27 ya. Ya, halaman 27 dan 28 dikerjakan. Yang terakhir dikumpulin berapa? Halaman berapa? Nanti kumpulin Sudah ya Pak Tito. dibacanya? Halaman berapa, Pak? Bacanya sudah? Pak Tito nanti dikumpulin ya. Pak Ya. Tito nanti dikumpulin. Sudah bacanya, Halaman Pak. 26. Buku pendalaman buku teks tematik. Halaman Dikumpulin. Sudah dibaca? 6 sama 27. Ya, dibaca dulu ya, jangan langsung mengerjakan. Nanti instruksinya harus sesuai ya dengan instruksi yang ada. Iya, dibaca. Sudah selesai bacanya? Sudah. Rangga sudah, Pak. Oke, yang sudah membacanya
Perhatikan dulu ya petunjuknya ya. Di halaman 27 di situ ada gambar bagian-bagian telinga. Nah, kalian nanti coba tuliskan nama-namanya sesuai dengan apa yang ada di yang tadi kalian baca ya. Itu kan ada A, itu apa namanya, B apa namanya, kemudian C. Dituliskan langsung aja di situ ya. Pakai pulpen, jangan pakai pensil. Takutnya nanti tulisannya tidak kebaca sama Bapak. Kemudian Pak, yang aku itu nomor ya Pak, ke toilet. ya silakan. Pulpen nggak tahu kemana Pak Tito. Nanti Ya. mungkin aku tulis aja ininya dulu, abis itu nanti pakai pulpen kalau udah selesai. Nanti ku cari lagi Oke, pulpennya. siap. Bagus, bagus. Aku izin toilet ya. Ya, silakan. Pakai pulpen dan tipek. Ya. Nanti kalian kerjakan di nomor 1, 2, dan 3. Nomor 3-nya ada di bagian di halaman 28 ya. Oke. Pulpen Pak. Ya. Nah, yang untuk nomor 2-nya kalian menghubungkan atau menjodohkannya. Mana yang termasuk telinga bagian luar, mana yang termasuk telinga bagian dalam ya. Dan telinga bagian tengah. Di halaman 28 di situ kalian tinggal memberikan centang mana yang menjadi penyakit pada telinga. Ya. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit ya. Bisa ya? Nanti kita coba bahas. Pak, jadi 1, 2, 3 aja Pak. Ya, 1, 2, 3 aja. Iya. Sebentar. Sudah, Pak. Oke, yang sudah kita tunggu teman-teman yang lain ya.
Sudah selesai, Pak. Ya. Sudah selesai semua? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai, Pak. Pak Tito, yang kedua itu jodohinya itu cuman 3 itu doang atau semuanya? Maksudnya kalau ada contoh 2 harus kayak 2 itu atau satunya aja? Ya. Misalkan telinga bagian luar, apa aja yang ada. Misalkan telinga bagian luar apa di situ? Sama siput atau saluran ektasius. Nah, itu kita. Nah, kalau cuma ada satu ya satu. Pak, nomor Ya. 4 kerjain juga nggak? Nomor 4. Ada yang mau mengerjakan nomor 4? Kalau tadi sih perintahnya cuma nomor 1, 2, dan 3 aja. Ya. Nomor 4 menjodohkan ya. Bapak sampai nomor 3 kan? Ya, sampai nomor 3 aja. Oh, dikira sampai nomor 4. Nah. Saya sudah, Pak. Nah, oke, sudah. Oke, kita coba bahas ya. Silakan nomor 1, siapa yang mau jawab? Kuku, Pak. Ya, Kuku, silakan Kuku, nomor 1. Yang A itu daun telinga. Yang B itu Ya. saluran pendengaran luar. Yang C itu tulang martil, saluran tulang pendengaran. lesan, dan tulang sanggurdi. Yang D itu rumah siput. Iya. Yang E itu saluran udara. Yang F Iya. itu gendang tengah. Iya, pintar. Oke, ada yang sama dengan Kuku? Sama, Pak, saya. Oke, baik. Saya sama, Oke, Pak. Fahri. Fahri ada Fahri? Sama, saya sama. Saya sama, Pak. Fahri sama? Oke. Aku sama. Ya, sama ya? Pak, ini Oke. dikumpulin. Ya, dikumpulkan. Oke, siapa nih? Evelyn, bisa bantu Bapak? Ya, Pak. Ya, Evelyn nomor 2, Evelyn. Telinga bagian luar apa aja? Beloman. Oh, sudah belum? Beloman. Evelyn masih mikir. Oh, belum. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Saya Pak. Rangga, Pak. Malik, Pak. Malik, Pak. Saya. Rangga ya, gantian ya. Nadine ya. Nadine kan udah ini. Nah, nanti Baik, Rangga Pak. dulu. Yang bagian luar lubang telinga. Yang bagian tengah itu 3 lubang pendengar, 3 saluran setengah lingkaran, tingkap bundar. Ya. Bagian dalam telinga rumah siput, saluran etuakius. Iya, pintar. Ada yang lain? Ada yang beda? Sama semua ya? Iya. Oke. Ternyata 4C pintar-pintar semua ya. Oke, sekarang gantian Nadine. Nadine nih. Bapak ya, Nadine. Nadine coba yang nomor 3, Nadine. Yang nomor 3 belum, Pak. Cuma 1, 2 doang. Oh, iya nggak apa-apa. Sebutkan aja.
Di situ kan tinggal checklist aja, Nadine. Aduh. Ini kapan selesai? Kapan selesainya? Bentar lagi ya, Pak. Sampai nomor 4 ya, Pak. Sampai nomor 3 aja. Oke, ada yang bisa bantu Nadine? Malik, Pak. Ya, Malik. Ya, Pak. Iya, Pak. Tuh yang di otitis eksterna, otitis media, otosklerosis. Iya, pintar. Ada otitis sklerosis, otitis media, otematoma. Ya, benar ya. Jadi ada 3 ya yang menjadi penyakit atau kelainan pada telinga. Oke, silakan diulangi, Malik. Mana aja yang menjadi kelainan atau penyakit pada telinga? Otitis eksterna, otitis media, otitis media, otosklerosis, dan otematoma. Iya. Oke ya. Pak, ini kumpulin nggak, Pak? Ya, nanti dikumpulkan ya. Oke, Bapak tunggu nanti di di hari Jumat, terakhir dikumpulkan di hari Jumat. Kalau yang sudah selesai sekarang silakan dikirim hari ini juga. Nanti materinya Bapak akan sampaikan di di WA group ya. Tadi baru Bapak sampaikan materi untuk bahasa Indonesia. Untuk yang 2 ini belum Bapak sampaikan, nanti Bapak sampaikan. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ucapkan bersama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.